Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Chan. Di video kali ini masih melanjutkan alur cerita anime Junji Ito yang bercerita satu keluarga kecanduan minum minyak goreng akut, membuat keluarga itu menjadi sangat menjijikkan. Tonton juga episode-episode sebelumnya yang ada di playlist. Jangan lupa dukung channel ini agar semakin berkembang dan lebih semangat. Bagaimana keseruan episode kali ini? Simak video ini sampai selesai. Kisah diawali dengan seorang anak laki-laki memasuki masa pubertas. Seluruh wajahnya dipenuhi dengan jerawat. Karena semakin parah, teman-teman sekolahnya pun membuli. Anak laki-laki itu bernama Goro. Di gang sempit sekolah, Goro dihajar teman-teman sekelasnya karena jerawat yang sangat menjijikkan dan minyak menempel di tubuh Goro. Dari kejauhan, adik perempuannya melihat kejadian itu. Setibanya di rumah, Goro marah terhadap Yui karena dia telah mentertawakan Goro. Sebagai balasan, dia dipukuli kakaknya sendiri. Beruntungnya, ayahnya datang untuk melerai. Goro mulai menyalahkan ayahnya karena telah menyebabkan wajah Goro dipenuhi jerawat dan tubuhnya juga terkontaminasi minyak kotor. Pertengkaran ayah dan anak pun tak terhindarkan. Hari berganti, Goro terus mengurung diri di kamarnya dengan meminum minyak setiap hari. Saat minyaknya habis, Goro berteriak menyuruh Yui membelikan minyak dan meminta untuk mengganti selimutnya karena selimut yang lama sudah berminyak dan menjijikkan. Yui memberitahu bagaimanapun ayah mereka tidak akan memberi uang untuk membelinya. Kesal dan marah, Goro melempar botol ke arah Yui. Selain itu, cairan jerawat di wajahnya mengenai Yui, membuatnya merasa sangat jijik. Goro semakin kesal, lalu menangkap Yui dan memberinya minyak dari jerawat yang sangat menjijikkan. Goro sangat senang bisa menghajar adik perempuannya itu. Dia juga akan membunuh keluarganya. Yui lah yang akan menjadi korban pertamanya. Tiba-tiba ayahnya menyelamatkan Yui dengan memukul Goro hingga tergeletak tak berdaya. Scene beralih di mana dua orang pekerja kantoran berencana ingin makan di restoran Yakiniku Daruma. Ya, itu restoran milik ayah Yui. Salah satu dari mereka ragu karena restoran itu sangat kotor. Meski begitu, restoran ayah Yui menyajikan daging yang berkualitas dan sangat besar. Sesampainya di restoran Daruma, mereka memesan daging yang enak. Namun sayang, daging yang seperti sebelumnya terjual habis kemarin. Di kamar, Yui meringkuk seorang diri, menyadari tingkat kejenuhan minyak saat ini mencapai 70%. Semenjak saat itu, Yui mulai mengalami mimpi yang aneh. Di dalam mimpinya, dia sedang menatap Gunung Fuji. Gunung itu meletus, bukannya mengeluarkan lava, justru yang keluar adalah minyak. Yui terseret arus minyak yang sangat deras. Seisi kota dipenuhi dengan minyak menjijikkan, membuat tingkat kejenuhan menjadi 90% dan harus waspada dengan sumber api. Di rumah, Yui merasa tidak enak badan. Wajahnya yang dulu bersih, kini mulai ditumbuhi jerawat yang sangat banyak, sama seperti kakaknya. Jerawat itu juga mengeluarkan minyak. Sejak saat itu, dia mengurung diri. Ayahnya memastikan Yui baik-baik saja dan memintanya untuk keluar sebentar untuk jalan-jalan. Hal itu justru membuat Yui marah. Dari pantauannya, tingkat kejenuhan minyak yang saat ini berada di angka 80%. Yui kembali bermimpi yang sama, tenggelam di lautan minyak dari Gunung Fuji. Tanpa sadar, ayahnya memaksa dia menenggak minyak sebanyak mungkin. Yui sadar lalu membuang botol minyak itu. Ayahnya melakukan itu mengira Yui sedang lapar. Meski dalam keadaan lapar pun, Yui tidak akan meminum minyak. Ya, memang, dalam keadaan sadar, dia memang tidak minum. Tapi diam-diam, ayahnya telah memberinya minum selama ini. Karena tidak ingin panjang lebar, ayahnya pergi meninggalkan Yui di kamar. Yui sangat yakin, diam-diam ayahnya telah memberinya minum. Sejak saat itu, dia mulai waspada. Restoran saat ini tutup untuk sementara waktu. Karena ayah Yui memilih untuk menghabiskan hari dengan meminum minyak dan tidak peduli lagi dengan restorannya. Rumahnya semakin berminyak. Saat mendekati ayahnya, tingkat kejenuhan minyak akan langsung naik. Setelah ayahnya berendam,
Bak mandi akan dipenuhi dengan lapisan minyak. Selimut di kamar juga lebih berminyak dari sebelumnya. Suatu malam, Yui penasaran dengan suara yang bersumber dari dapur. Alangkah terkejutnya, pemandangan yang menjijikkan dan mengerikan di depan matanya. Terlihat ayahnya sedang mencincang kakinya sendiri. Yang mengejutkan bukan darah yang mengalir, melainkan cairan minyak yang selama ini dia tenggak. Sejak saat itu, tingkat kejenuhan minyak mencapai 100%.